Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana anak keadaan kalian sehat semua? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah kalau ada sehat semuanya. Hari ini hadir semua atau ada yang tidak hadir? Kalau lihat semuanya ada 20 anak ya. Oke, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Kakak, silakan pimpin doanya. Duduk siap. Siap. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni rahman. Amin ya rabbal alamin. Siap memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang perhatikan ke Pak Eko dulu ya. Waktu lagi kelas 5, ingat nggak terakhir IPAS-nya belajar tentang apa? Perencanaan itu kira-kira apa aja tuh bagiannya tuh? Halus, lambung, sampai ke anus ke ujungnya ya. Nah, sekarang kita akan belajar materi IPAS lagi, masih berkaitan dengan salah satu organ yang ada di perut ya. Nah, untuk selanjutnya aku akan menampilkan ya, ada PowerPoint. Oke. Mata pelajaran IPAS kelas 6 materinya tentang terus apakah hubungannya sama usus? Nah, kita bedah materinya di sini. Nah, sebelum kita melakukan pembelajaran, alangkah baiknya kita nyanyi dulu nih biar semangat ya. Masih semangat nggak? Jadi semuanya. Tahu lagunya? Duduk kembali. Dari lagu Maju Tak Gentar, kira-kira ada kaitannya dengan gerak tubuh enggak? Ada. Ada coba kalau
dari liriknya? Menekan. Maju. Bergerak. Maju. Ya. Lain. Menerjam. Ya. Terjam. Menerkam. Ya. Coba Pak Eko tanya, kalau orang maju itu pakai apa? Apa gerakan? Ada nggak yang badannya maju kakinya ditinggalin? Pasti yang gerak kaki. Kalau menerkam, kalau ibarat hewan kan menerkam itu kayak lagi memangsa, ya, menggunakan gerak tubuh nggak? Macan kalau dimajang dapat mangsa nggak? Gimana cara dia dapat mangsa? Harus gerak, ya, sama kayak kalian. Kalau mau pintar jangan mager, awas, jangan mager, harus banyak bergerak ya olahraga. Nah, dari lagu tersebut ada beberapa kata-kata yang menggunakan gerak, terjam, semua itu dilakukan oleh tubuh manusia. Nah, terus Pak Eko tuh mau ngajar apa sih hari ini nih? Nah, dalam tujuan pembelajaran, aku bacakan ya. Peserta didik melakukan simulasi dengan menggunakan gambar, bagan, atau alat, atau media sederhana tentang sistem organ tubuh manusia. Nah, nanti kalian ini akan membuat sebuah apa yang kalian gambarin atau deskripsi atau rangkuman yang nantinya akan dipresentasikan. Alat dan bahannya udah ada di meja Pak Eko, nanti Pak Eko bagikan kalau sudah waktunya. Oke, lanjut. Nah, sebelum belajar ini dimulai, Pak Eko mau memberikan soal dulu nih, soal pretest ya. Sebenarnya kalian tahu gak sih otot mulut itu apa, jantung itu apa, otot jantung itu apa, usus itu apa, ya, dan seterusnya. Oh, yang tadi. Pak Eko akan membagikan pretest beserta LKPD-nya buat nanti tugas kelompok. Nanti kalian kerjakan. Pak Eko kasih waktu 30 detik cukup? Cukup ya? Kayak 30 detik silakan kalian jodohkan otot lurik itu adanya di mana, otot jantung itu ada di mana, otot kolon itu adanya di mana. Coba Eko mau tahu nih kalian sebelum belajar udah bisa atau belum? Udah? Udah. Bisa nggak kira-kira? Bisa, bisa coba. Satu bisa, kalau tidak. Udah, tambah. Oke. Udah semua? Ya gampang ya, cuma menjodohkan aja, nyambung-nyambungin antara gambar dan gambar. Nah, di sini ada jenis-jenis otot. Di sini ada organ-organ yang yang ditempati oleh otot tersebut. Ya. Yang pertama, otot lurik. Kira-kira pasangannya sama apa coba? Yakin? Benar. Ternyata otot lurik itu pasangannya sama tulang. Siapa yang betul? Saya. Oke, siapa yang salah? Nggak apa-apa ya, namanya juga masih belajar. Nanti kita cari tahu, kalian masih bisa. Otot jantung, pasangannya sama mana? Gampang ya, otot jantung pasti pasangannya sama jantung. Berarti otot polos pasangannya sama apa? Siapa yang salah? Kalau yang tadi nomor 1 salah, tadi nomor 3 salah nih. Ya, nggak apa-apa ya. Yang lain benar? Benar. Selanjutnya kita lihat gambar. Di sini Pak Eko punya 4 gambar nih. Ya. Yang pertama kira-kira gambar apa? Lari dari mana? Kenyataan. Lari apa nih kira-kira? Maraton ya, lagi lomba. Oke. Orang lari pakai apa? Kaki.
Lanjut, gambar yang kedua lagi apa? Ini ada Ojan, ada Rafiq, Kenzi, ada Rafa, Leon, sama Venus tuh lagi lomba ya. Nah kalau tali tambang ini pakai apa nariknya? Ya. Selanjutnya di sini ada gambar apa nih? Pernah lihat enggak? Apa coba namanya? Detak jantung. Bukan kalau detak jantung di sini. Apa coba? Pendeteksi detak jantung. Oke, ini adalah alat perekam jantung. Jadi bisa tahu detak jantungnya normal atau enggak. Namanya EKG. Terus buat apa Pak? Apa hubungannya sama otot? Oh ternyata rahasia. Nanti kita bahas di materinya. Terakhir, ini apa nih gambarnya? Gym. Siapa yang pernah nge-gym? Oh, bener nggak pernah nge-gym? Pernah nge-gym? 1 bulan. Aku juga pernah cuma 2 bulan doang. 2 hari. Terus paling numpang foto selfie. Kira-kira kalau tempat gym tuh untuk apa? Olahraga. Biar apa? Biar sehat. Nah, kalau yang cowok-cowok biar apa coba? Ada yang six pack di sini. Kontak semua ya. Sama. Ya, ini adalah gym tempat untuk membentuk otot. Ya, nanti ototnya bisa keker. Jadi nanti kalau mau ke toilet, toilet ada di mana? Rumah Sita dari mana? Nah, gambar-gambar di sini adalah gambar-gambar yang berkaitan dengan otot. Nah, mari kita buat kelompok nih ya. Pak Eko minta kalian untuk membentuk kelompok, tapi karena duduknya sudah 4-4 ya, langsung aja Pak Eko bentuk. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, nanti kelompok 5. Oke. Mau apa sih Pak? Mau apa coba joget gue? Pengen mengerjakan sesuatu. Nah, tapi sebelumnya coba berdiri semuanya. Biar belajarnya makin semangat, biar terasa panas tubuhnya, darahnya mengalir ya. Seperti gerakannya ya. Sabina kita kalau habis gerak rasanya tuh ngos-ngosan, rasanya tuh capek, pegel. Nah nanti kita bahas di sini ya.
Tarik nafas, hembuskan. Aduh bau ini ya aroma jajanan. Oke, kita lihat. Di sini Pak Eko punya materi. Nah, akan Pak Eko berikan kepada kalian. Silakan berikan. Silakan berikan. Terakhir berikan. Oke. Lihat materi tentang jenis-jenis otot ya, perhatikan semuanya. Otot adalah bagian tubuh manusia yang menjadi sistem gerak aktif. Ya, berarti otot itu bisa bergerak. Otot berguna untuk menggerakkan tulang karena tulang tidak bisa bergerak sendiri. Coba kalian pegang, ada tulang nggak di bagian tangan kalian? Ya, dari kepala sampai kaki ada tulangnya. Tapi di luar tulang, kira-kira ada daging nggak? Nah, disitulah otot-otot kalian menempel pada tulang. Kalau kalian nggak punya otot di tubuh, maka tulang ini tidak akan bergerak. Jadi sebenarnya tubuh itu bergerak karena tulang atau karena otot? Otot ya, otot ini akan menggerakkan tulang. Lanjut. Otot punya 3 karakteristik, yaitu kontraktilitas, ekstensibilitas, dan elastisitas. Sekarang kalian coba lihat buku paket halaman 7. Apa itu kontraktilitas, ekstensibilitas, dan elastisitas? Halaman 7 ya. Ada? Oke. Apa yang dimaksud dengan kontraktilitas? Otot bisa memendek ketika kontraksi. Pernah kram nggak? Pernah. Kalau kram tuh kerasa kelihatan di ototnya kayak gitu tuh. Ya, itu tuh ototnya sedang memendek. Jadi kalau yang pernah ngerasain kram itu rasanya kan sakit yang kaget. Jadi ototnya tuh yang tadinya lagi biasa tiba-tiba tarik. Lanjut. Yang kedua ada ekstensibilitas. Apa yang dimaksud dengan ekstensibilitas? Otot bisa memanjang ketika relaksasi. Oke, otot yang bisa memanjang ketika relaksasi. Relaksasi itu seperti ini contohnya. Kalian pernah mulai kan? Aku bangun tidur. Pernah kan? Sama kalian mulai relaksasi. Ada semua otot-ototnya tuh. Kerasa nggak? Kerasa. Nah, disitulah otot kalian sedang melakukan ekstensibilitas ya. Selanjutnya ada elastisitas. Apa yang dimaksud dengan elastisitas? Otot bisa kembali ke ukuran semula. Ya, otot bisa kembali ke ukuran semula. Kalau misalkan otot kalian merenggang terus nggak balik lagi itu bahaya ya. Tapi kalau kalian bersih, nanti sampai rumah mama. Sekarang nggak pulangnya maghrib lagi ya. Ya balik lagi. Ini Pak Eko punya sulap. Ya. Sama nggak ukurannya? Sama. Yuk, berapa? Lagi. Kurang gitu. Woi, tangan. Oke. Yuk. Weh, tepuk tangan yang mana? Ini ada yang bisa dilakukan oleh Pak Eko aja ini ya. Oke. Sekarang kalian sudah tahu kalau otot memiliki 3 karakteristik atau sifat. Yang pertama apa? Sekarang Pak Eko mau nanya nih, 3 orang nih. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan kontraktilitas? Siapa yang mau jawab? Oke, Sandra. Otot bisa memendek ketika kontraksi. Jawab. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan ekstensibilitas? Siapa? Oke, apa? Otot bisa memanjang ketika relaksasi. Good job. Yang terakhir, apa yang dimaksud dengan elastisitas? Ini ya. Oke, tepuk tangan untuk ketiganya.
makanya ternyata otot itu dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama disebut dengan otot lurik. Otot lurik adalah otot yang menempel pada tulang, sama kerangka tulang kita yang menempel. Ya. Makanya kenapa otot lurik bisa juga disebut sebagai otot apa namanya itu? Otot rangka. Ya. Otot lurik bekerja secara sadar. Artinya otot ini bisa kita kendalikan. Ini bukan taekwondo sombong ya. Ini tangan taekwondo ya. Ya. Nih, lihat. Kelihatan nggak? Ini bisa kita kendalikan, maksudnya kita bisa kencengin, bisa kita kendolin ya. Itu berarti artinya yang namanya otot lurik ini bisa kita kendalikan. Sama kayak mau kita berjalan gitu. Yang mengendalikan kakinya Pak Eko sendiri atau emang otaknya Pak Eko yang nyuruh? Pernah nggak kalian lagi misalkan lagi masak tiba-tiba kaki kalian jadi sendiri? Pernah nggak? Serem nggak? Ya? Atau misalkan kalian lagi tidur tiba-tiba kan gini? Kalau mimpi ya, tapi kan nggak mungkin ya lagi itu kalian jadi sendiri. Nah artinya otot lurik ini bisa kita kendalikan. Bukan umum ini tuh. Otot tunduk bisa, berjoget juga bisa, ya. Mengasih hati ke kalian juga bisa. Karena ada otot di sini, ya. Lanjut. Otot ini mempunyai banyak inti. Otot lurik mempunyai warna gelap dan terang. Karena itulah otot ini diberi nama otot lurik. Jadi kenapa disebut otot lurik? Karena warnanya gelap dan terang. Nah, otot lurik punya bentuknya seperti apa? Ya. Silinder atau tabung, jadi kayak botol ya, seperti botol. Kemudian otot punya energi yang sedikit atau mudah lelah dan bereaksi. Nah jadi kenapa kalian tadi Pak bisa arang sama-sama itu capeknya luar biasa, apalagi kalau gerakan tambah cepat? Karena otot ini, otot lurik ini mudah lelah dan bereaksi cepat terhadap langsang. Ya, jadi cepat capek kalau otot lurik tuh ya, makanya kalau olahraga pasti kalian capek. Ya. Sama aja misalkan Rafa berdiri di sini. Ini Rafa. Ya. Kalau tadi kan cepat capek pada ke sana. Oke. Tangan ke depan. Oke. Set. Nah, berarti bereaksi cepat terhadap apa? Langsang. Ya. Gitu. Paham sampai sini? Oke, kalau paham saya bertanya, otot lurik ini tempatnya ada di mana? Tulang. Bentuknya seperti apa? Cara kerjanya bagaimana? Sadari. Lanjut, kita ke otot polos. Ya, otot polos itu bukan otot yang gampang dibohongin, ya. Bukan polos yang ngomong. Otot polos adalah otot yang terletak di dinding usus. Wah, dari dinding usus ya. Di saluran pembuangan ekstreksi dan pembuluh darah, otot ini bekerja secara tidak sadar. Jadi ada di usus, ada di pembuluh darah, ada di tempat pencernaan, pembuangan ya. Nah kalau otot ini dia tidak disadari akhirnya dapat bekerja atau bergerak sendiri. Padahal nggak kayak otot diam dong, jangan BAB dulu, nanti tanggung. Ya, senahan-nahannya kalian yang namanya BAB, mau BAB mules ya, itu pasti ototnya akan bergerak sendiri sampai nanti kalian akan mengeluarkan ke pernah kayak gitu. Nah kemudian pernah nggak kalian menyuruh aliran darah kalian berhenti, jangan bergerak, diam, jangan. Ya, nggak mungkin ya, karena otot ini sistemnya bergerak tanpa kita sadari. Lagi tidur kita, kalau kita lagi tidur pun otot yang ada di otot polos ini yang ada di pencernaan itu pasti bergerak. Makanya kalau mau tidur malam jangan makan, ada jeda waktu dulu karena si organ tubuh ini sedang berproses. Kemudian otot polos berbentuk gelondongan, ini seperti serpihan kayu atau seperti daun ya, dan dia memiliki satu inti, dan semakin ke tengah itu teksturnya semakin tebal ya. Otot ini bereaksi lambat terhadap rangsang, teratur dan tidak cepat lelah, beda dengan otot lurik tadi ya. Oke, sampai sini paham?
Kalau paham, Pak Eko coba tanya, otot polos itu tempatnya di mana aja? Ya, di pernapasan juga ada, bisa ya. Kemudian bentuknya seperti apa sih kalau otot polos? Oke, kita lanjut ke materi berikutnya. Otot jantung, namanya aja jantung, otomatis tempatnya ada di mana? Jantung. Gak mungkin ada di otak, ya kan? Adanya di jantung. Nah, otot jantung terletak di organ jantung, tepatnya di dinding jantung ya. Itu kalau jantung itu ada kayak apa sih namanya, selang-selang kecil kalau kalian pernah lihatnya. Secara tidak bekerja secara tidak sadar. Nah, karena itu kamu tidak dapat mengendalikan denyut jantung. Aku ingin berhenti berdetak dulu, nggak bisa, pasti deg 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 deg. Coba kalian pegang jantung kalian, ada iramanya loh. Kiri, Pak. Kiri tapi ada tengah. Ya, ada yang ada yang tidak terasa, bahaya itu kalau tidak terasa tuh. Ada, Pak. Ada. Alhamdulillah kalau masih ada ya. Waduh, kurang apa namanya, tekan. Lebih kerasa lagi kalau kita lagi tiduran terus gini nanti kalau sakit. Kalau kalian taruh buku nanti bukunya goyang gitu. Kalau Rafiq beda, bukunya Oke, lanjut ya. Otot ini berbentuk silinder tapi bercabang. Bentuknya silinder tapi bercabang. Otot ini punya banyak inti. Otot jantung memompa darah pada seluruh tubuh. Jadi semua darah dari kepala sampai kaki itu bertumpu atau mengalir melalui jantung. Kalau seandainya jantung kalian berhenti berdetak atau otot jantungnya berhenti, bisa jadi nanti kalian terkena penyakit serangan jantung. Makanya kenapa ada orang yang dia kena serangan jantung itu karena otot jantungnya berhenti bergerak. Otot ini tidak mudah lelah dan bereaksi lambat terhadap rasa. Sama aja kayak tadi otot polos. Waktu tidur pun jantung tetap bergerak. Ya. Pak Eko mau nanya, coba letak otot jantung ada di mana? Di jantung. Bentuknya seperti apa? Bisa seperti anyama, bisa juga seperti silinder, tapi bercabang. Cara kerjanya bagaimana? Tidak di. Kita lanjut ya. Oke, sebelum ke topik berikutnya, aku punya ice briefing nih. Silakan kalian berdiri dulu. Ikuti gerakan dan konsentrasi ya, biar kita konsentrasi belajarnya. Coba. Pak Eko nanti bilang kepala, pundak, lutut, kaki. Tapi nanti Pak Eko akan jebak kalian. Mau tahu konsentrasi apa enggak nih? Ya barangkali tadi Pak Eko bilang kepala, pundak, warung mama tanti. Siap ya? Kepala, pundak, lutut, kaki, kepala, pundak, lutut, kaki, kepala, mata. Weh, bener nggak? Kok bener sih? Tapi salah dong. Siap ya? Kepala, pundak, lutut, kaki, kepala, pundak, lutut, kaki, kepala, sikut. Lah, sikutnya di mana, Rafi? Sikut di sini. Terakhir, siap ya? Kepala, pundak, lutut, kaki, kepala, pundak, lutut, kaki, kepala, mulut. Oh benar, tapi kami mulutnya pindah ke sini. Oke, terima kasih tepuk tangan. Nah, Pak Eko punya tugas buat kalian. Siap nggak? Siap. Oke, kalau siap, kan tadi udah dibagi kelompoknya. Nah, mari kita masuk ke dalam dunia internet. Ya, nanti kalian buka Google Chrome. Pak Eko sudah menyediakan Chromebook di sini, ya. Nah, di Chromebook ini kalian tinggal mencari informasi yang nanti akan Pak Eko bagikan kepada kalian, ya. Carilah informasi. Pak, informasinya tentang apa? Nah, sekarang Pak Eko bagi. Karena di satu kelompok ini ada 4 orang.
Coba dari tiap kelompok siapa yang mau mencari pengertian otot? Oke, pengertian. Yang kedua, siapa yang mau mencari sifat atau karakteristik otot? Oke, Kenzi, Venus. Kelompok ini siapa? Stella, Leon, Dunia. Yang ketiga, siapa yang mau cari jenis-jenis otot? Oke, Nova, Rafiq, Zara, Siva, Ojan. Terakhir, siapa yang mau berarti bukan ini ya, berarti yang terakhir mencari bentuk dan letak otot. Siap? Silakan kalian. Pak Eko sudah membagikan ini ya tadi sama mana KPD di sini. Kalian tulis, kalian dapat topiknya topik apa? Ya, yang tadi sudah dibagi, tulis judulnya dan topiknya apa? Lihat, pengertian otot, tulis pengertian otot. Nah, terus nanti kalian tulis informasi apa yang didapat dari internet ya, sesuai dengan topiknya masing-masing. Silakan. Pak Eko kasih waktu berapa ya? 3 menit cukup? Sudah 3 sampai 5 menit ya. Kalau ada kesulitan, tanya. Kalau kelompoknya ada kendala, bilang ya. Dapat informasinya? Ya. Sifat karakteristik. Ya. Kamu dapat apa? Nah. Apa boleh? Boleh. Yang penting dapat ini poin. Ntar yang dapat bentuk kalau bisa digambar barangkali gambarnya berbeda dari yang tadi aku kasih berapa.
Gampang? Kelompok 1 gimana? Udah dapat informasinya? Udah semua? Udah lengkap semua. Kelompoknya gimana? Udah lengkap semua? Udah dapat bagiannya? Kelompok 5 udah dapat semua? Oke, Pak Eko kasih waktu 1 menit untuk menyelesaikan tulisan, ya kan? Sudah selesai semua? Tapi lagi ya? Iya. Kelompok ini udah semua? Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Di kelompok 2 lagi kelompok 4. Aman? Lagi kelompok 5. Nah, nanti dengarkan ya. Setelah kalian mendapatkan informasi yang kalian dapatkan, Pak Eko ini kalian membuat tim ahli. Apa itu tim ahli? Nah, di sini kan kita mempunyai 4 subtopik ya. Yang pertama pengertian. Nanti dari masing-masing kelompok yang mendapatkan pengertian, Pak Eko mau kalian kumpul di meja kelompok 1. Nah, nanti untuk perwakilan kelompok yang mendapatkan sifat-sifat otot itu kumpul di meja kelompok 3. Nah, untuk di meja kelompok 4 ini untuk perwakilan dari jenis-jenis otot, dan yang terakhir di sini untuk tim ahli yang mendapatkan subtopik bentuk dan letak otot. Sudah selesai semua? Ya. Nah, sekarang kalau sudah selesai semua, silakan kalian berpencar sesuai tempat yang sudah ditentukan. Sudah? Oh, di sini. Udah. Yang satunya ambil kursi ini juga. Bagaimana nanti? Nih kursinya ambil aja. Leo di mana? Bagiannya apa? Bagian apa? Sifat di sini nah. Duduk sini. Udah ketemu kan sama tim ahlinya masing-masing? Sekarang silakan kalian diskusikan bagaimana jawaban kalian, sama atau berbeda. Kalau misalkan Pak intinya sama tapi ada tulisan berbeda nggak apa-apa. Udah kalian sepakati nih ya pengertiannya gimana, setuju apa enggak, sifat-sifatnya sama enggak, jenis-jenisnya sama atau enggak, kemudian letak dan bentuknya sama atau tidak. Coba kalian diskusikan. Gimana? Ada perbedaan? Ya. Apa? Tapi intinya sama. Sama. Kalau
Kalau misalkan ada yang perlu kalian tambahkan dari informasi teman kalian, kalian boleh tambah tulisan, nggak apa-apa ya. So, ada tambahan tulisan? Ada, so silakan ditulis. Udah dibahas belum? Coba Venus baca ini nanti ininya juga baca, nanti sama apa enggak dibikin aja ya. Sama-sama. Nah biasanya kalau ini bagian apa? Jenis telur. Ada perbedaan? Sama ya. Ada ini ya, istilah nama-nama apa sama semua? Gimana bentuk otaknya sama semua? Ya, kalau gambar pasti beda-beda dikit ya, tapi intinya sama. Hijau bagus. Sudah selesai diskusinya? Ya, kalau sudah silakan kembali ke kelompoknya masing-masing. Karena udah kembali ke kelompok masing-masing, tadi perwakilan tim Ali sudah sepakat belum sama pembahasannya? Nah, kalau sudah, Pak Eko ingin kalian mempresentasikan bersama kelompok kalian dari semua informasi yang kalian dapat dari internet dan tim Ali atau teman kelompok kalian yang lain ya. Pak, nulisnya di mana? Nah, ini Pak Eko akan membagikan kertas yang tadi di awal sudah Pak Eko jelaskan. Kalian akan presentasi dengan cara membuat deskripsi boleh, mind mapping boleh, ada gambarnya juga boleh, ya sesuai dengan minat dan bakat ini kelompok. Buatnya yang jelas ya biar dipresentasikannya mudah. Kasih ke kelompok yang itu dulu. Ada ini enggak? Gunting. Ini belum diformul. Pernah bikin mind mapping? Nah, gampang ya. Boleh. Terserah kalian. Yang penting nanti saat presentasi temennya paham. Ya. Oh, paham. So, bukunya dipinggirkan dulu. Spidol sudah Pak Eko bagikan ya. Boleh kalian campur dengan apa tuh? Pulpen boleh. Chromebooknya bisa digeser-geser dulu. Kalau siapa yang bagian gambar, nanti untuk presentasi ada bagian protokol, moderator. Nanti yang bahas materinya 2 orang, yang megang itunya alat meganya 1 orang. Bisa. Kayak aja, tapi yang bisa kan dibilang kalian bisa itu saja. Nanti bagi tugas. Wah, berarti mindset itu aja jangan. Jadi spidol yang Pak Eko kasih itu tipenya kayak tip XI ya, jadi cuma jangan di apa kayak memuas gitu kan set gitu. Nggak apa-apa ambil. Nah, langsung aja tulisnya. Biar nggak apa-apa. Itu apa namanya itu barangkali saya sendiri. Nggak apa-apa lah ya.
Oh, nah ini sebetulnya kan karena modelnya kayak kita cair, jadi langsung set, jadi jangan ditekan-tekan gitu ya. Nanti kayak kita kurang bagi. Apa? Nggak apa-apa, lanjut aja. Boleh. Dibikin uniknya sih. Boleh, campur-campur aja. Coba. So. Hah? Iya. Nanti temannya bagiannya apa nanti dibacain ya biar temannya langsung baca. Nah, waktunya saya mau kasih 10 menit cukup kali ya? Oh. Kayaknya enggak akan nyampe 10 menit. Oh, seragam seragam. Oh, kelompok satu, kelompok dua udah ini. Jadi ini. Di warnanya. Baik, kelompok 3 udah banyak. Nanti kalau ada yang udah jadi duluan, bilang ya. Kelompok 5 sudah banyak. Oke, waktunya ya.
Ada yang udah mau jadi? Pasti dong. Iya kayak apa sih? Itu apelnya ada 5 sampai berapa? Berapa sifatnya? Sampai Pak. Hah?
Ya. So. Ada sahabatnya nih ya? Ada yang sudah selesai? Oke, lagi. Kelompok mana yang sudah selesai? Oke, kelompok 2 sudah selesai ya. Sambil menunggu yang lain selesai, kelompok 2 silakan presentasikan ke depan. Belum? Iya, nggak apa-apa. Stop. Yang lain yang bukan bagian menggambarnya perhatikan dulu ya. Nama kelompoknya. Maksudnya kelompok 2. Yuk. Siapa yang megang? Oke, Ustaz. Moderator? Iya. Oke. Yang lainnya perhatikan dulu ya. Ya, Amel silakan. Amel. Amel, Sela. Sela silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Sela. Nama saya Lola. Nama saya Rafiq. Pertama-tama pengertian otot. Ya, apa itu? Pengertian otot. Bagian tubuh manusia yang menjadi sistem gerak aktif. Kedua, jenis-jenis otot. Ada otot lirik, otot polos, dan otot jantung. Oke, lanjutkan dengan Rafiq. Sifat dasar otot: kontraksibilitas, ekstensibilitas, elastisitas. Lanjut. Bentuk dan letak. Otot lirik bentuknya seperti serabut kabel. Letaknya di kerangka manusia. Otot polos bentuknya melondongan. Letaknya di pembuluh darah. Otot jantung bentuknya seperti anyaman. Letaknya di dinding jantung. Oke. Ini dari kelompok berapa? Dua. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Saya kasih kesempatan satu lagi deh buat presentasi. Siapa? Kelompok mana yang mau presentasi satu lagi? Betul, Pak. Kelompok mana yang mau presentasi? Kelompok berapa? Oh, belum. Oh ya, silakan. Makasih ya. Ya. Oke, kelompok berapa? Kelompok 5. Silakan maju ke depan kelompok 5. Iya. Silakan. Siapa moderator? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan
Saya Fauzan. Ya, silakan langsung materi. Pertama-tama kita mulai dari pengertian. Otot adalah bagian tubuh manusia yang menjadi sistem gerak aktif. Jenis-jenis otot: jantung, polos, mulut. Oke, lanjut. Ya, silakan. Sifat-sifatnya ada 3, yaitu elastisitas, kontraksitas, dan ekstensibilitas. Oke, terakhir. Otot boleh gerakan manusia. Polos, pembuluh darah, perjalanan pernapasan. Otot jantung, dinding jantung. Oke, silakan tunjukkan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, cukup ya. Nanti yang lainnya dapat presentasi di hari berikutnya ya. Nanti dikumpulkan kalau udah selesai ya. Nah sekarang karena kalian sudah belajar tentang otot sampai ke bentuk-bentuknya, Pak Eko mau nanya, yang bisa jawab angkat tangan ya. Apa yang dimaksud dengan otot? Oke, Husna. Oke, bagian tubuh manusia yang menjadi alat gerak aktif, betul? Oke, tepuk tangan untuk Husna. Bagaimana sifat-sifat otot? Siapa yang menjawab? Oke, Adnan. Kontraktilitas otot bisa memendek saat kontraksi, Ya. fleksibilitas otot bisa memanjang saat kontraksi, Ya. elastisitas otot bisa kembali ke ukuran semula. Oke, tepuk tangan untuk Adnan. Apa saja jenis-jenis otot? Leon deh. Otot polos, otot balik, otot jantung. Betul? Oke, Sandra. Otot balik ada berada di rangka tulang, kemudian polos berada di alat pencernaan, pernapasan, dan pembuluh darah, jantung berada di dinding jantung. Oke, tepuk tangan. Oke, Pak Eko punya postnya sudah ada di kertas kalian masing-masing. Sekarang kalian kerjakan, Pak Eko kasih waktu 2 menit cukup lah. Proses. Silakan kerjakan. Mudah. Ya. Sini. Mudah. Sok kerjakan sekarang. Sudah mengerjakan prosesnya? Siapa yang udah? Aku. Ya. Oke. Ya, kalau sudah nanti dikumpulkan. Selanjutnya kita lihat bagaimana pembelajaran kita hari ini. Mari kita buat kesimpulan menggunakan materi. Yang pertama, pengalaman atau hal baik kesulitan apa yang kalian temukan pada pembelajaran hari ini? Saya Bisa bekerja sama dengan teman. Apalagi? bisa menambah ya. Bisa. Menambah ilmu. Ada kesulitan nggak? Ada. Apa? Kesulitannya? Menerima pendapat ya, karena harus bermusyawarah ya. Tapi masih bisa diatasi. Bagaimana perasaan kalian hari ini? Apa pelajaran yang kalian dapat pada hari ini? Otot, ya. Sifat otot, jenis otot, letak otot, bentuk otot. Ya. Apa yang akan kalian lakukan setelah mempelajari materi ini? Merawat otot. Siapa yang mau jawab? Chandra. Dengan makanan yang sehat. Oke, merawat otot dengan makanan sehat biar sehat ototnya ya, biar nanti six pack, oke? Oke. Mari relaksasi sejenak ya, karena kalian sudah belajar lelah. Nah, aku mau kalian jangan pegang apa-apa. Ya, jangan pegang apa-apa.
Duduk yang baik. Pejamkan mata. Semuanya pejamkan mata. Terima kasih untuk hari ini. Kalian sudah mau berusaha dan sudah mau lelah belajar ya. Tapi walaupun lelah, insya Allah akan bermanfaat bagi kalian. Hargai diri kalian karena kalian sudah melakukan yang terbaik untuk diri sendiri, sudah melakukan yang terbaik untuk Pak Eko. Insya Allah akan bermanfaat bagi kalian. Kalian akan akan membayangkan betapa bahagianya diri ini, betapa bahagianya orang tua saya ketika mereka tahu saya menjadi anak yang hebat, saya menjadi anak yang aktif dan berperilaku positif ya. Nah kemudian bayangkan juga kalian menjadi dewasa yang lebih baik lagi, bisa bermusyawarah kepada teman, bisa bertukar pendapat dengan teman menggunakan cara-cara yang baik. Sekarang tarik nafas, hembuskan. Hitungan ketiga nanti saya buka mata ya. Tarik nafas, 1, 2, 3, hembuskan dan buka mata kalian. Oke, terima kasih. Tepuk tangan. Ya, mungkin itu materi yang bisa Bapak berikan pada hari ini. Untuk Venus itu udah ya? Oke, terima kasih. Siva gimana? Udah? Udah ya? Oke. Sip. Oke, terima kasih. Untuk materi selanjutnya nanti kita akan membahas tentang rangka dan juga tentang sendi ya, Bapak. Ya, kita akan membahas tentang rangka dan sendi. Terima kasih. Silakan Kakak untuk berdoa untuk pembelajaran. Sudah siap? Siap. Sebelum pulang mari kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Shadaqallahul azim. Siap memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk hari ini. Jangan lupa tetap dipelajari nanti di rumah ya. Oh ya, nanti posternya dikumpulkan ke Pak Eko ya. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.